Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Madrasah hebat, bermartabat. Saya Dwi Nurwahyudi, guru madrasah. Tahapan mengajar. Hal-hal yang diperhatikan sebelum mengajar, paling tidak ada 3 hal yang harus teman-teman lakukan. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, tahap mengajar. Dan yang ketiga adalah evaluasi. Tahap persiapan atau yang pertama, biasanya teman-teman lakukan sebelum jam mengajar dimulai. Artinya, ketika teman-teman baru datang atau sebelum jam pelajaran dimulai, teman-teman bisa melakukan persiapan di ruang guru. Apa saja yang harus dipersiapkan? Yaitu perangkat pembelajaran. Teman-teman harus siapkan untuk membawa RPP, silabus dan sejenisnya, presensi, buku paket, atau alat peraga, alat pendukung pengajar lainnya. Lalu di tahap persiapan ini juga berlaku untuk teman-teman bisa mengecek tugas di hari sebelumnya. Nah, ini penting. Misalnya hari ini teman-teman akan masuk ke kelas A. Teman-teman hari sebelumnya sudah memberikan tugas. Maka sebelum masuk nanti pastikan tugas tersebut sudah teman-teman periksa, sudah teman-teman cek. Nah, di tahap persiapan ini teman-teman juga bisa review materi yang akan disampaikan itu materi apa saja. Jadi teman-teman sudah benar-benar matang nih. Paling tidak teman-teman sudah sangat menguasai materinya nanti. Tahap kedua yaitu proses mengajar. Nah, di tahap kedua ini, di proses mengajar ini apa saja yang harus dipersiapkan? Yang pertama, teman-teman ketika nanti proses mengajar bisa memulai dengan memberikan salam. Standar banget ya, atau bisa dilanjutkan dengan menyapa. Setelah memberikan salam masuk kelas, teman-teman bisa menyapa seisi kelas. Di beberapa temuan ada guru yang memberikan ice breaking misalnya sebelum memulai kelas, atau ada juga guru yang langsung menampilkan sesuatu yang unik. Nah, semata untuk membangkitkan mood kelas tersebut. Selanjutnya, teman-teman bisa lanjutkan di proses mengajar itu di tahap kedua yaitu presensi atau memberikan doa. Presensi mengecek kehadiran siswa. Tapi kalau misalnya kelas itu teman-teman berada di jam pertama, teman-teman bisa memandu untuk doa. Selanjutnya, teman-teman bisa memberikan motivasi atau ice breaking. Ketika masuk kelas, di proses mengajar, baiknya teman-teman tidak langsung memberikan materi. Untuk jam pertama, siswa butuh penyesuaian. Kalau teman-teman berada di jam kedua, jam ketiga, atau seterusnya, itu pun berlaku. Karena proses pergantian jam untuk menaikkan mood peserta didik itu juga harus diperhatikan. Jadi bisa teman-teman mulai dengan memberikan motivasi atau ice breaking. Lalu ketika sudah proses mengajar, teman-teman bisa memberikan penguatan. Penguatan adalah upaya untuk mengingat kembali materi atau pelajaran yang sudah dibahas sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu teman-teman harus memberikan informasi, yaitu tujuan pembelajaran. Materi yang ingin disampaikan itu apa? Batasannya sampai mana? Tujuan pembelajaran berfungsi sebagai nanti informasi yang disampaikan peserta didik ini akan mendapatkan apa saja, akan mendapatkan materi apa aja. Itu penting. Lalu yang selanjutnya, proses pembelajaran atau pemberian materi. Untuk yang ini akan saya skip ya, karena teman-teman biasanya punya teknik tersendiri bagaimana memberikan materi, bagaimana memberikan pembelajaran. Saya serahkan semuanya kepada teman-teman.
Tapi tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman misalnya butuh referensi, akan saya buatkan video khususnya bagaimana cara mengajar atau bagaimana cara memberikan materi dalam mengajar, penyampaiannya. Dan setelah itu teman-teman, setelah materi sudah disampaikan, teman-teman bisa review kembali materi yang sudah disampaikan itu apa saja. Istilahnya ini adalah rangkumannya. Jadi garis besarnya disebutkan. Dan setelah itu teman-teman bisa tahap terakhir, yaitu penutup dengan doa, dengan mendoakan dan sejenisnya. Nah, itu adalah tahapan di proses mengajar di tahap kedua. Dan yang terakhir adalah tahap evaluasi. Jadi persiapan itu berlaku ketika teman-teman masih di ruang guru sebelum di kelas, dan tahap kedua proses mengajar itu berlaku ketika teman-teman berada di kelas. Dan yang tahap ketiga untuk evaluasi itu teman-teman berlaku posisinya adalah kembali di ruang guru. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan di tahap terakhir atau evaluasi ini? Yang jelas yang pertama adalah evaluasi pembelajaran. Materi yang sudah disampaikan tadi apa aja, hari ini apa aja, ketercapaiannya sampai mana, seperti itu. Nah, teman-teman tandai, sehingga nanti ketika teman-teman mau ke tahap selanjutnya atau hari selanjutnya, nah dari batasan materi itu teman-teman punya acuan. Nanti di hari berikutnya teman-teman tidak akan mengulang kembali materi yang sudah disampaikan. Itu penting. Dan yang selanjutnya adalah memberikan catatan. Catatan-catatan yang saya maksud di sini adalah misalnya di kelas ada peserta didik yang tidak semangat, ada yang tidur, ada yang berisik, gitu. Nah, ini catatan-catatan khusus. Atau catatan-catatan di sini juga bisa berarti ternyata materi yang disampaikan tadi itu terlalu berat misalnya, gitu ya. Nah, nanti ketika teman-teman mau menyampaikan itu mungkin bobotnya harus dikurangi. Nah, itu di bagian catatan. Dan yang selanjutnya adalah mempersiapkan materi untuk hari berikutnya. Seperti itu teman-teman. Hari ini subbab 1 sudah selesai nih. Ya, misalnya. Nah, besok subbab 2. Nah, itu teman-teman harus persiapkan hari itu juga. Jadi ini membantu teman-teman ketika nanti sudah selesai mengajar, tidak ada lagi beban di rumah. Saya tidak menyarankan, atau ini sebagai catatan, ketika teman-teman selesai mengajar, melaksanakan tugas, upayakan jangan sampai tugas di sekolah itu atau hal yang belum selesai di sekolah teman-teman bawa pulang. Itu tidak saya sarankan, karena justru itu mencirikan profesionalismenya seorang guru. Jadi ternyata profesional itu berlaku di jam teman-teman mengajar. Selesaikan saja. Kalaupun memang tidak selesai, nanti bisa di hari berikutnya. Seperti itu. Tapi ini ada pengecualian. Kalau misalnya ada hal-hal yang mendesak, ternyata harus dibawa pulang. Nah, itu beda lagi ceritanya. Gitu teman-teman ya. Nah, ini adalah tahapan mengajar. Ada 3 ya, saya ulangi. Tahap persiapan, dari mulai menyiapkan perangkat pembelajaran, lalu proses mengajarnya, itu praktik teman-teman nanti di kelas, dan yang terakhir adalah ketika selesai di kelas, kembali lagi ke ruang guru, itu evaluasi. Itu tahapan yang bisa saya sharingkan dengan teman-teman. Sehat selalu, madrasah hebat bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.